Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita, saudara. Haleluya. Nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Saudara, saya percaya saudara menghadapi tantangan hidup, tantangan zaman akhir hari ini, saudara. Saat kita mengandalkan diri kita, saat kita mengandalkan kekuatan kita, saat kita mengandalkan apa yang kita miliki, percayalah kita tidak akan pernah kuat, saudara.
Hari-hari ini saudara, saya percaya Tuhan mengajarkan kita lewat tantangan hidup yang ada untuk kita semakin berserah kepada Tuhan. Saya percaya saudara, saat kita berkata aku berserah kepada Tuhan, Tuhan aku perlukan Kau dalam setiap kehidupanku. Saya percaya Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Amin saudara. Hari ini Engkau datang dengan apapun bebanmu saudara. Saya gak tahu apapun beban Engkau hari ini saudara. Tapi saya percaya Engkau datang di tempat yang tepat hari saudara. Biar Engkau berserah pada Tuhan. Engkau menyembah Allah yang hidup. Engkau menyembah Allah yang tidak pernah meninggalkan engkau sedetik pun. Dan saya percaya kekuatan yang baru Tuhan berikan bagi setiap kita yang percaya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah habis dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Engkau ada dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami datang Tuhan, kami berikan persembahan yang terbaik lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini kami bebas menyembah Engkau Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja bagi setiap kami, menjamah kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan ku perlukan Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari bersama-sama katakan dengan iman. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Biar pujian ini menjadi kekuatan setiap kami hari itu. Mari bersama-sama nyatakan. Ku perlu Engkau Yesus, amin. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Mari bersama-sama nyatakan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Nyatakan Yesus Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Mari saudara saja, mari jemaat saja katakan. Katakan ku perlukan Engkau Tuhan. Katakan. Ku perlu
Kami percaya Tuhan. Mari bersama-sama, mari bersepakat katakan Yesus Tuhan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus Tuhan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Kami percaya Tuhan, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari sama-sama angkat kedua tangan, mari dengan iman katakan Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Katakan tiada, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Setiap musim hidup kami Tuhan, ada Tuhan yang bersama dengan kami. Ada Tuhan yang memegang kami Tuhan. Oh, haleluya. Sha-la-la-la-la-la-maya, sha-la-la. Sha-la-la-la-la-la-maya, sha-la-la. Hi-la-la-la-maya, sha-la-la-la-la. Sembah, sembah Yesus Tuhan, Yesus Raja. Sha-la-la-maya, sha-la-la-la-la. Hi-la-la-la-maya, sha-la. Yesus memberi kekuatan bagi setiap kami yang lemah dikuatkan Tuhan, yang terbeban berat diberikan jawaban. Sha-la-la-maya, sha-la-la-la-la. Kami bawa sembah syukur hormat kami kepada Tuhan yang memberi kekuatan bagi kami Tuhan. Sha-la-la-la-la-la-la-la, sha-la. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan kami sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Amin. Ku sembah selamanya. Mari dengan iman saudara, mari berkatakan, katakan ku sembah
selamanya. Ada Tuhan bersama dengan kami. Selamanya. Mari bersama-sama, satu suara, katakan sama-sama. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Kami angkat tangan, kami nyatakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Mari angkat dua tangan, nyatakan haleluya. Selamanya. Apapun musim kehidupan kami mau nyatakan Tuhan. Selamanya. Mari sekali sama-sama yuk katakan, kami sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Mari sama-sama yuk nyatakan haleluya. Bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Satu alasan kami kalau kami siap bersorak-sorai karena kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami Tuhan. Setiap kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu, kami siap meninggikan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Sekali lagi katakan shalom. Tepuk tangan semua. Sama-sama katakan tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin
Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, siap semua percaya selamanya. Come on, hanya Kau. Kuasamu declare dengan iman, katakan come on. Denganmu yang siap berjalan, katakan come on. Dari kebun sampai ke mulia, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan. Katakan dari mana saudara? Dari kemuliaan
bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa, mengangkat tangan kami Tuhan, kami sepakat berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya bahwa bangsa kami ada selalu di dalam tangan Tuhan, ada selalu di dalam hati-Mu ya Tuhan. Engkau yang pegang kendali atas bangsa kami Tuhan, khususnya menjelang pemilu di tahun 2024. Kami sepakat memperkatakan bangsa kami akan aman, bangsa kami akan damai ya Tuhan. Kiranya semua berjalan dengan lancar, dengan tertib ya Tuhan. Dan biarlah presiden yang terpilih nantinya adalah presiden yang takut akan Tuhan, yang toleran, yang nasionalis ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami Pak Jokowi, juga Pak Maruf Amin ya Tuhan. Terus Tuhan berikan hikmat untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada di bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya semua ada dalam kendalinya Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko. Kiranya Tuhan Kau yang selalu memberikan otoritas dan kuasa ilahi. Sehingga kemanapun hamba-Mu melayani Tuhan, ada kuasa mujizat yang selalu menyertai. Dan banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan ya Tuhan. Tuhan Kau yang memberkati kehidupannya, Engkau yang memberkati pelayanannya ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus pakai hamba-Mu sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung. Dan saat ini kami juga berdoa untuk Gembala CK7 Dr. Yanto Tuhan. Kami percaya biarlah hikmat kebijaksanaan Tuhan terus menyertai hamba-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu untuk mengembalakan CK7 ya Tuhan. Sehingga setiap kami boleh menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Kau yang selalu menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu. Kau yang memberkati pelayanan hamba-Mu, Engkau yang memberkati keluarga besarnya ya Tuhan. Semua aman dalam lindungan Tuhan. Tuhan juga memberkati kesehatan hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami juga mengangkat tangan untuk generasi Yeremia, di mana generasi anak-anak muda yang dijanjikan Tuhan, mereka akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan saat-saat ini akan lahir anak-anak muda yang takut akan Tuhan, yang cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, dipenuhi Roh Kudus dan mau bergerak untuk memenangkan jiwa. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Sebelum duduk kasih tepuk tangan yang terbaik tuh Tuhan kita saudara, come on. Haleluya, silakan duduk saudara semua. Puji Tuhan, jemaat IR5 jemaat yang luar biasa, amin saudara. Baik, sore hari ini dengan sukacita kami menyambut bagi Bapak Saudara yang baru pertama kali beribadah tempat ini di IR5 GBPRJ. Bolehkah angkat tanganmu tinggi-tinggi dengan sukacita mereka menyambut? Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangannya? Ada 1 ibu di sebelah kiri saya, ada 2, 3 di tengah saya, ada 4, 5. Berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir. Saudara bisa men-scan QR untuk dapat mengisi form biodata jiwa baru. Nah, saudara, sedikit informasi bahwa bulan depan kita akan sama-sama merayakan HUT gereja kita GBPRJ saudara. Boleh sekali kasih tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan saudara. 26 tahun penyertaan Tuhan bagi gereja kita GBPRJ saudara. Oleh karena itu saudara, bagi saudara yang ingin bersama-sama beribadah, saudara bisa dapat memesan tiket dengan cara mendownload aplikasi GBPRJ yang ada di HP saudara. Dan nanti saudara bisa untuk dapat memesan tiket yang ada saudara. Ya, tiketnya sudah berupa QR ya saudara ya. Dan juga nanti bagi saudara yang mungkin masih bingung, masih kesulitan ya saudara ya dalam mendownload aplikasi setelah ibadah, saudara dapat untuk ke depan ke meja helpdesk untuk saudara dapat dibantu untuk dapat memesan tiket HUT GBPRJ ke-26. Dan juga saudara juga dapat mensupport ibadah HUT GBPRJ dengan cara saudara dapat memberikan sponsorship kepada kita semua saudara untuk kita dapat sama-sama mendukung acara HUT GBPRJ ke-26 ini saudara ya. Ada beberapa paket sponsorship saudara bisa lihat, dan juga nanti kalau saudara berminat saudara bisa untuk ke depan, ke meja di depan, nanti akan dijelaskan kepada pengerja di depan. Baik saudara, kita akan memberikan persembahan. Sekarang mari siapkan persembahanmu terbaik bagi Tuhan. Saudara yang memerlukan amplop bisa angkat tanganmu. Nanti pengerja akan memberikan amplop kepada saudara. Saudara memberikan persembahan juga dengan cara men-scan QR yang ada di depan kursi saudara. Dan pastikan pada saat men-scan QR yang ada tercantum atas nama kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah persiapkan persembahan saudara, mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan deklarasikan persembahan kita sore hari ini.
Bapak, kami bersyukur untuk segala berkat-Mu Tuhan Yesus. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami Tuhan. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat memberikan persembahan, terus memberkati kita semua. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu 26 November 2023 pukul 7, 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Aris Zulkarnain. Ibadah Manual Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Andes Markus Simanjuntak MTH. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service. Di masa muda saya berlimpah dengan uang. Saya mengejar kepuasan dari situ. Semuanya ada. Apa yang aku butuhkan bisa aku capai, bisa aku raih. Kenapa bukan istri-istri yang hari ini lagi dugem? Istri-istri yang hari ini lagi minum mabuk? Mereka yang lagi pesta pora? Kenapa istri saya yang sedang merawat anak-anak? Dan saya nggak ngerti. Why? Apa yang aku lakukan salah, Tuhan? In unity we serve. With much thanksgiving we celebrate. With one voice we shout. 26 years of His faithfulness and His favor. Don't miss out on this Christmas celebration and 26th anniversary special. Get your tickets and invite your friends and family too. But do it fast. Do it now. Come, let us magnify Him. Let us rejoice in His presence and receive His blessings to doors of new horizons, doors to new blessings in Him. See you.
Sesuai arahan dari Gembala Sidang GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, diberitahukan bahwa akan diadakan doa puasa bersama mulai tanggal 2 sampai dengan 12 Desember 2023, 11 hari. Dengan topik doa sebagai berikut: Indonesia dan khususnya pemilu 2024, Presiden dan Wakil Presiden yang takut akan Tuhan, nasionalis, toleran, dan Pancasilais, dan juga keamanan, perekonomian global, perdamaian dunia, kebangkitan generasi Yeremia, pencurahan Roh Kudus di era Pantekosta ketiga, fokus penyelesaian amanat agung tahun 2033. Adapun jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi. Doa puasa bersama tersebut wajib bagi pengerja dan juga aktivis, serta dihimbau untuk jemaat. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, Gemar Baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah, dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Inilah rancangan Tuhan yang sesungguhnya di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Namun, iblis mencoba merusak, menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan dengan tipu dayanya. Mama, Papa, tolong bantu kami agar kami dapat hidup berkenan di mata Tuhan dan dapat menjauhi segala dosa. Terkadang di balik setiap senyuman kami memiliki banyak pergumulan yang mungkin tidak dimengerti oleh orang-orang dewasa. Kami ingin dimengerti, kami ingin diperhatikan, dan kami ingin dikasihi. Bantu kami agar kami dapat merasakan kasih Bapa di sorga melalui kasih yang kalian berikan. 18 tahun saya melayani di pelayanan anak. Tidak dapat kami memberikan nilai-nilai Kristus di dalam kehidupan setiap anak-anak. Tidak dapat dipungkiri, anak-anak yang saya layani di zaman ini sangat berbeda. Tantangan, masalah yang mereka hadapi semakin banyak, yang akhirnya dapat mempengaruhi karakter mereka. Karena itu, Papa Mama jangan lengah. Mari bawa anak-anak terus pengenalan akan Tuhan Yesus, agar setiap anak-anak selalu hidup kuat, bertumbuh dalam Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mendoakan setiap generasi anak-anak yang ada di Indonesia. Biarlah Engkau curahkan Roh Kudus-Mu ke atas anak-anak Engkau, agar dapat mengenal Engkau secara pribadi, mengasihi dan melayani Engkau seumur hidup kami. Dan berkatilah Papa Mama kami, dan berilah kesehatan
dan kekuatan serta hikmat dalam mendidik kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi gereja kami, GBI PRJ CK7. Kami juga mau berdoa bagi para pemimpin gereja kami, Opa Niko dan Opa Yanto beserta keluarganya. Kiranya Roh Kudus menuntun para pemimpin gereja kami agar dapat membawa gereja kami menjadi semakin berkarakter Kristus dan dapat menjadi berkat bagi sesama. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dunia ini mengatakan hidup senang saja, hidup untuk puaskan jiwa. Namun ku mau hidup bagi Allah. Aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa kaulah nafas yang ku hirup. Apakah arti hidup jika hidup tanpamu? Yeah, yeah, yeah. Dunia ini mengajarkan hidup tanpa tujuan. Namun ku tahu kebenaran, ku dicipta untuk berjalan bagi Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa kaulah nafas yang ku hirup. Apakah arti hidup jika hidup tanpamu? Yeah, yeah, yeah. Ku takkan dengarkan dunia, ku takkan hidup tanpamu. Ku takkan dengarkan dunia, ku mau hidup untukmu. Ku takkan dengarkan dunia, ku takkan hidup tanpamu. Ku takkan dengarkan dunia. Apakah arti hidup jika hidup tanpa aku? Tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa kaulah nafas yang ku hirup. Apakah arti hidup jika hidup tanpa aku? Tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa kaulah nafas yang ku hirup. Apakah arti hidup jika hidup tanpamu? Jika hidup tanpamu Tuhan, oh, jika hidup tanpamu, jika hidup tanpamu. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Shalom Bapak Ibu semua. Saya yakin dan percaya pasti bisa lebih semangat. Shalom semua. Luar biasa. Kami dari Sekolah Minggu GBI PRJ ingin mengundang Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak berusia 6 sampai dengan 11 tahun untuk datang beribadah bersama-sama dengan kami di Sekolah Minggu GBI PRJ. Dan untuk Bapak Ibu semua yang masih membawa anak-anak di ruangan ibadah raya ini maupun di nursery room juga bisa bergabung bersama kami di Sekolah Minggu supaya anak-anak mendapatkan makanan rohani yang sesuai dengan usia mereka. Metode firman Tuhan yang kami sampaikan kepada anak-anak disertai dengan alat peraga, games, dan aktivitas yang menarik sehingga anak-anak lebih mudah mengerti
dan memahami firman Tuhan yang disampaikan. Di sekolah minggu juga kami menyediakan wadah kids ministry, di mana anak-anak dapat belajar melayani seperti greeter, usher, maupun pendoa. Tentunya ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan kerohanian pada anak-anak kita. Ibadah kami ada di jam 9, 11.30 dan 16.30 di lantai 9 Ruang Ruby. Kami juga mengundang bagi Bapak Ibu Saudara yang berjiwa muda, yang berusia 18 sampai dengan 35 tahun, yang rindu melayani bersama-sama dengan kami di Sekolah Minggu GBI PRJ, bisa menghubungi kontak person yang berada di layar. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Boleh sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Allah yang besar. Dalam hidup ini Tuhan, musim terus berganti. Tapi kami percaya hidup kami sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau membentuk kami sesuai dengan rancangan-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu.
sesuai rencanamu. Mari lebih lagi nyatakan. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku ke milikmu. Semua kekuranganku telah tetap kau ku milikmu. Kami bersyukur. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau pegang setiap kami. Kau memegang setiap musim hidupku. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau menjadi dalamku. Amin. Ku angkat tanganku dan berseru, Ku milik-Mu. ku angkat tanganku dan berseru, Ku milik-Mu. ku angkat tanganku dan berseru. Ku milik-Mu. Haleluya. 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 Oh, Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa sorak-sorai kami hanya kepadamu. Sebab kami adalah milik-Mu, umat perjanjian-Mu, Allah yang menyediakan segala kemuliaan bagi umat-Mu. Dan sore hari ini kami membangun mezbah, kami menaruh persembahan puji-pujian, kami menaruh hidup kami di atas mezbah itu. Dan supaya hidup kami berkenan, maka berkat-Mu Kau curahkan buat anak-anak-Mu semuanya. Kau akan berfirman, urapi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Ya, dengan cepat saya akan sampaikan satu kebenaran firman Tuhan, saudara, bahwa hari ini kita ada di tempat ini, saudara sadar bahwa kita sedang membangun mezbah bagi Tuhan. Yang paling disukai Tuhan itu sejak dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, saudara, itu adalah mezbah korban persembahan yang dibangun oleh umatnya. Nah, saya mau cerita sedikit latar belakang mengapa Tuhan suka sekali dengan yang namanya mezbah persembahan. Teman-teman multimedia boleh ditampilkan materi saya, ya. Persembahan di mezbah Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini, saudara. Nah, saudara tahu, sejak zaman
Perjanjian lama, dimulailah persembahan itu mulai dari Kain dan Habel. Kain dan Habel mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Tapi sayang, setelah korban dinaikkan, ada peristiwa pembunuhan di situ. Nah, saudara tahu, Allah tidak pernah berhenti untuk meminta anak-anaknya membangun mezbah. Maka ketika Tuhan menemukan satu manusia unggul, namanya Nuh, saudara. Ya, Nuh namanya Nuh. Nuh ini mempersembahkan mezbah di hadapan Tuhan. Ketika apa? Ketika manusia di muka bumi ini jahat semuanya. Allah berfirman begini, aku akan mematikan semua manusia. Aku akan membunuh semua manusia. Tetapi aku akan adakan satu sisa. Manusia yang unggul, yang olehnya nanti akan dipulihkan kembali keadaan manusia. Dan Allah memilih Nuh. Cara Allah menghukum dunia dengan air bah. Nuh disuruh membuat bahtera. Supaya nanti kalau air bah turun, bahtera itu menyelamatkan mereka. Dan apa yang terjadi, saudara? 8 orang manusia masuk ke bahtera. Nuh, istrinya, 3 anaknya, 3 mantunya. Termasuk binatang-binatang sepasang-sepasang supaya terpelihara, saudara. Ada gajah, ada singa, jerapah, ya, mungkin kura-kura juga ada, saudara ya. Kambing, domba, lembu, sapi, sepasang-sepasang masuk ke bahtera. Puji Tuhan, saudara. Babi masuk. Saya nggak bisa bayangkan kalau babi nggak masuk, saudara. Dunia tanpa B2 rasanya kurang. Puji Tuhan, bersyukurlah babi taat masuk ke bahtera Nuh, saudara. Nah, singkat cerita, air bah surut, tinggallah satu bahtera bersama dengan 8 orang ini. Ketika Nuh keluar bersama keluarganya, menginjakkan kaki di tanah itu, pertama kali yang dilakukan adalah mempersembahkan mezbah. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Jadi ternyata Allah menyelamatkan Nuh dan Nuh merespon karya keselamatan, ucapan syukur kepada Tuhan dengan cara mendirikan mezbah. Setelah Nuh selesai, Allah masih belum selesai dengan manusia. Tetap saja manusia berbuat jahat. Tapi di tengah-tengah kejahatan manusia yang semakin banyak itu, ditemukanlah satu manusia unggul lagi namanya Abraham. Abraham dipilih, diberikan janji, diberikan ucapan-ucapan ilahi kepadanya. Kalau engkau hidup seturut dengan firmanku, aku berjanji aku akan memberkati engkau. Memberkati engkau berlimpah-limpah, memberkati keturunanmu, dan lewat namamu banyak orang akan diberkati. Tetapi ada satu ujian. Apa itu? Ujian mezbah. Ketika Abraham mendapatkan anak perjanjian namanya Ishak, saudara. Ishak ini betul-betul sangat dinantikan oleh Abraham. Karena lewat Sarah lah anak perjanjian akan turun. Tapi Tuhan mau. Abraham tahu persis apa maunya Tuhan. Ketika Tuhan menguji Abraham, persembahkanlah Ishak di Gunung Moria. Satu tempat Gunung Moria yang sekarang ini, saudara, sedang dibangun oleh masjid besar sekali. Dan kubah emas itu namanya Dome of the Rock. Di tempat itu ada 2 masjid. Satu masjid adalah Al-Aqsa. Itu masjid ketiga tersuci bagi umat Muslim. Disitulah Nabi mereka naik ke atas, naik burak itu. Tetapi di bawah masjid Dome of the Rock yang kuning itu, di situ fondasi bait Allah di mana Abraham mempersembahkan Ishak. Nanti akan dibuktikan dengan Salomo memberikan bait suci. Nah, saudara lihat. 2 manusia ini menjadi cikal bakal bagaimana mezbah bagi umat pilihan itu didirikan. Nah betul, saudara, Abraham punya anak namanya Ishak. Kemanapun Ishak melangkah bikin mezbah. Ishak punya anak Yakub. Dimanapun Yakub bertemu dengan Tuhan, mendirikan mezbah. Yakub memberikan sebuah pelajaran buat 12 anaknya. Namanya Israel itu, bangsa Israel. Mereka berkata, hei anakku, atas anugerah Allah sejak dari nenek moyang kita berkenan kepada Allah, maka aku perintahkan kepada kalian supaya kamu mengingat kebaikan Tuhan. Dirikan mezbah bagi Allah, dan di atasnya kamu bakar korban persembahan. Singkat cerita, saudara, Tuhan perintahkan cara Israel mendirikan mezbah.
di tengah padang gurun keluar dari Mesir, sebelum masuk tanah perjanjian, Israel itu kerjaannya mendirikan mezbah di padang gurun. Disebutlah namanya korban di atas mezbah. Nah, kata korban itu saudara, artinya harga untuk mendekat. Kenapa ada kata harga untuk mendekat? Kita ingat dulu ke Taman Eden, waktu Adam dan Hawa berbuat dosa. Saudara tahu? Waktu sadar bahwa dia makan buah terlarang, Adam dan Hawa berdosa. Yang dilakukan pertama kali Adam dan Hawa apa saudara? Menutupi kemaluannya. Dengan apa? Daun-daunan. Tapi Allah melihat bukan pakai daun, bukan pakai tumbuh-tumbuhan. Maka dilepaskanlah penutup aurat bagi Adam dan Hawa, digantikan dengan kulit binatang. Nah saudara tahu, mengapa ada kulit binatang di Taman Eden? Karena lewat kulit binatang pasti ada penyembelihan hewan. Kulit binatang ada karena ada penyembelihan binatang. Maka dari situlah nanti tipologi persembahan bagi Israel harus menyembelih binatang. Sudah ngerti sekarang ya? Maka kata korban itu sesuatu yang dipersembahkan untuk mendekat kepada Allah. Sesuatu yang dipersiapkan manusia untuk apa? Mempersembahkan kesukaan Tuhan. Ini Tuhan, aku mau berdamai dengan Engkau. Aku mau melihat kemuliaan-Mu. Aku mau merasakan hadirat-Mu. Aku mau kami mendapatkan kasih setia-Mu. Dengan cara apa saudara? Lihat baik-baik ya, yang saya biru itu. Harganya seharga nyawa. Ingat, Israel membangun mezbah, ada korban, harganya seharga nyawa. Jadi harus ada nyawa yang dikorbankan. Dari sini kita mengerti sekarang bahwa mezbah yang dibangun bangsa Israel adalah mezbah diperuntukkan bagi Tuhan, dan di atas mezbah harus ada nyawa yang harus dipersembahkan. Maka ketika mereka di padang gurun saudara, Tuhan perintahkan kepada Musa mendirikan kemah suci. Kemah suci atau tabernakel Musa. Di tabernakel Musa ini banyak sekali ornamennya. Saya jelaskan beberapa hal saja. Yang pertama, ada tempat di mana itu kemahnya itu ini saudara. Ya, dibagi dua. Kemah ini dibagi dua. Ruang kudus yang sebelah sini, lalu ruang maha kudus. Di ruang kudus, disitulah ada meja roti sajian, ada kandil, ada tempat pembasuhan di situ. Lalu di sebelah sana itu ruang maha kudus. Yang boleh masuk ke ruang maha kudus hanya imam besar. Dan ketika ada di dalam ruang maha kudus, di sana ada tabut perjanjian. Isinya apa? 3 benda. 1, tongkat Harun yang bertunas. Yang kedua, 2 loh batu yang pernah diterima Musa di Gunung Sinai. Yang ketiga, mana. Mana itu roti atau seperti ketumbar yang keluar turun dari langit yang diambil oleh bangsa Israel. Selama di padang gurun mereka makan mana itu. Setahun sekali imam besar masuk. Dan ketika imam besar masuk saudara, itu harus betul-betul kudus. Tidak boleh ada dosa, cacat, celah apapun. Makanya ketika orang masuk ada tali. Supaya apa? Kalau mereka atau imam besar itu bersalah, mati di situ. Enggak boleh ada imam lain masuk ke situ, akan mati juga. Makanya kalau mati ditarik. Supaya apa? Tidak mengingkari kekudusan ruang maha kudus. Sudah lihat itu. Imam besar kok lama sekali di ruang maha kudus ya, gitu ya. Udah berjam-jam gak keluar gitu, di WA pending terus gitu ya saudara. Maka ditariklah, karena apa? Pasti mati di situ. Saking kudusnya, saking sucinya, karena persembahan bagi Tuhan harus tidak boleh bercacat celah. Nah saudara lihat, mezbah di kemah Musa itu letaknya di ini. Ini tugas para imam. Ini tugas para petugas membakar mezbah. Disinilah lembu, sapi, kambing, domba, burung tekukur dipersembahkan, disembelih dulu. Darahnya taruh di bokor atau panci, nanti dibawa imam besar masuk ke ruang kudus dan ruang maha kudus dipercikkan.
Dagingnya dimasak, dimakan para imam. Lemaknya dibakar untuk kemuliaan nama Tuhan. Lemak zaman perjanjian lama, saudara, itu sangat berarti dan dinanti-nanti. Berbeda dengan lemak di perjanjian baru. Apalagi perjanjian sekarang ini, lemak kita buang, kita tengking dalam nama Yesus. Zaman dulu itu bau-bauan yang harum di mata Tuhan. Dan ketika persembahan dinaikkan, korban dibakar, lemak naik ke atas, harum. Tuhan hadir lewat Shekinah Glory namanya. Apa itu? Awan kemuliaan Allah. Maka semua yang hadir di situ dikuduskan, diampuni dosanya, diberikan sukacita, diberkati, disertai Tuhan. Amin. Ini sejarahnya. Nanti akan kita sampai kepada korban di perjanjian baru. Tapi ini sejarahnya. Nah, ketika Israel masuk ke tanah perjanjian, Tuhan mau bahwa ini tetap ada. Persembahan tetap ada. Mezbah tetap ada. Ruang Maha Kudus tetap ada. Ruang suci tetap ada. Israel harus beribadah di situ. Maka Daud pengen membangun namanya Bait Suci. Tapi Tuhan gak boleh. Kenapa? Karena tangan Daud berlumuran darah. Kerjaan Daud itu perang, saudara. Sejak dari muda, Goliat dikalahkan waktu dia masih muda. Filistin takut sama Daud waktu dia maju perang. Jadi ketika dia ingin bikin Bait Suci, ditolak oleh Tuhan. Bukan kamu Daud, tapi nanti keturunanmu. Singkat cerita, Salomo yang membangun Bait Suci. Tipenya sama, ukurannya sama, tetapi yang membedakan cuma satu. Kalau kemah Musa itu bisa dibongkar, Bait Suci permanen. Tapi saudara lihat, mezbahnya sekarang di mana? Nomor 8. Tetap ada sebelum masuk ke ruang kudus dan Maha Kudus. Harus ada korban yang dibakar. Disitulah dibangun mezbah bagi Tuhan, diletakkan korban bakaran. Entah korban keselamatan, korban pengampunan dosa, ucapan syukur, semuanya dibakar di situ. Baru nanti darahnya masuk ke ruang nomor 1 itu, ruang Maha Kudus. Tetap sama, saudara. Apa yang terjadi? Tuhan tidak berkenan lagi atas Bait Suci. Dengan cara gimana? Karena dosa orang Israel mengotori mezbah ini. Datanglah Nebukadnezar bersama dengan tentara Babel. Meratakan Bait Suci ini. Bukan hanya diratakan Bait Suci. Kota Yerusalem luluh lantak dihancurkan. Temboknya dirobohkan. Sudah begitu, semua orang Israel yang masih potensial dibawa ke Babel. Termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan katakan 70 tahun kamu ada di Babel. Dan ini gak ada, saudara. Benar. Babel takluk kepada media Persia. Maka tepat 70 tahun dikembalikan orang Israel dari Babel ke Yerusalem. Dipimpin oleh Ezra. Kloter pertama dipimpin oleh Zerubabel. Kloter kedua oleh Ezra. Nanti kloter ketiga oleh Nehemia. Ezra membangun kembali Bait Suci yang pernah dibangun Salomo. Persis ukurannya. Nehemia membangun tembok Yerusalem. Sejak saat itu Israel bisa beribadah kembali. Apa yang terjadi, saudara? Yesus datang lahir ke dunia. Dia nyatakan kepada ini bahwa akulah juru selamat, akulah mezbah, akulah korban, akulah imam besarnya. Ditolak oleh orang Yahudi. Sampai Yesus menubuatkan kepada orang Samaria, tiba saatnya orang menyembah bukan di Gunung Gerizim, itu tempat orang Samaria menyembah, dan di Yerusalem atau di Bait Suci. Waktu Yesus ngomong begitu, Bait Suci masih berdiri. Tapi tahun 70 Masehi, Jenderal Titus dari Roma datang ekspansi ke Israel. Menghancurkan seperti orang Babel menghancurkan Israel. Yerusalem luluh lantak kembali. Bait Suci rata licin tandas. Yang tersisa cuma tembok barat. Namanya tembok ratapan. Sampai sekarang Israel sudah tidak bisa lagi mempersembahkan korban. Jadi kalau saudara ke Israel, nggak akan pernah ada orang Israel menyembelih kambing domba lagi. Udah nggak ada. Kenapa? Bait Suci udah nggak ada. Tinggal apa? Tembok ratapan.
Mereka nggak suka disebut tembok ratapan, mereka menyebutkan tembok barat. Orang Indonesia bilang itu tembok ratapan. Kenapa? Karena orang Israel meratap di situ. Apa yang diratapi, saudara? Dia berkata begini, izinkan kami membangun bait suci yang ketiga. Sampai sekarang ini. Saya nggak ngomong politik, saudara. Tapi kalau kejadian akhir-akhir ini, saudara tahu larinya kemana? Bait suci ketiga. Di mana dibangun? Israel tidak akan pernah membangun bait suci selain di Gunung Muria, tempat Abraham ingin menyembelih Ishak anaknya, diganti anak domba itu. Israel hanya mau di tempat itu yang sekarang dibangun Dome of the Rock itu. Itulah fondasi bait Allah. Sekarang dia nggak punya. Israel nggak pernah menyembelih lagi. Dia cuma berdoa meratap di situ. Orang Indonesia setiap kali saya ke Israel ya, saya pesan nanti kalau sampai ke sana, ke tembok ratapan, nggak boleh ya meratap seperti dia. Karena urusan tembok bait suci itu urusan dua agama, agama Yahudi, Muslim. Kristen udah nggak punya urusan lagi. Kenapa? Nanti akan saya buktikan bahwa Kristen nggak perlu lagi bait Allah seperti ini. Apalagi orang Indonesia kalau datang suruh fotokopi surat tanah mau dijual nggak laku-laku, taruh di situ. Didoakan Tuhan biar laku tanahku. Saya bilang ngotor-ngotorin itu. Ambil, buang. Saya katakan seperti itu. Karena mereka nggak ngerti. Saudara. Prinsip ini nggak ngerti. Sampai sekarang tidak ada mezbah lagi. Nah mari kita lihat sekarang ya. Saya akan teruskan dulu. Nanti saudara akan ngerti. Mezbah yang sekarang yang dimau Tuhan seperti apa. Oke, mari kita lihat. Ketika ada mezbah. Maka syaratnya ini. Imamat 6, 12, 13. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya apa? Terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Saudara lihat. Para imam boleh istirahat. Para petugas boleh ngaso. Boleh pulang ke rumah. Tetapi api di atas mezbah tidak boleh padam. 24 jam sehari. 7 hari dalam seminggu. Mungkin 31 hari dalam sebulan. 365 hari dalam setahun. Terus harus menyala api di atas mezbah itu. Artinya tidak boleh padam. Nah gimana cara supaya tidak padam, saudara? Nomor 1. Senantiasa mempersembahkan korban bagi Tuhan di atas mezbah itu. Sebab selama ada korban pasti ada api. Kita lihat Imamat 6 ayat 9. Korban bakaran harus selalu ada. Yang kedua, naruh kayu di atas mezbah. Saudara jangan bayangkan ya pakai kompor gas ya, jangan bayangkan itu harus pakai kayu. Karena pada perjanjian lama di mezbah itu harus ada kayu untuk membakar. Seperti Abraham, selain bawa Ishak ke Gunung Muria, Ishak membawa kayu saudara untuk jadi tempat bakaran di sana. Dan yang ketiga, hanya mengandalkan api Tuhan. Apa itu? Mezbah dibangun, kayu ditaruh, korban diletakkan, disulut api. Maka ketika api itu nyala, arti kata api dari Tuhan, perkenanan Tuhan turun atas korban itu. Dan semua korban dilalap sama api Tuhan. Itu tanda bahwa Tuhan bersukacita atas umatnya yang membawa korban persembahan. Saudara ngerti ini ya? Prinsipnya seperti ini. Nah sekarang saudara, di perjanjian baru, Yesus sudah menubuatkan sebelum dia mati naik ke surga. Dia katakan bahwa akulah juru selamat. Dinyatakan dalam Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. So lihat tadi. Saya katakan di awal, korban itu sederajat dengan nyawa. Tanpa ada nyawa yang disembelih, gak ada korban, gak akan berkenan. Makanya waktu Hawa berbuat dosa, Adam berbuat dosa, digantilah daun-daun itu diganti dengan kulit binatang. Harus ada nyawa yang dipersembahkan. Dan Yesus menggenapinya, saudara. Dulu
Setiap kali orang Israel mau beribadah, harus bawa lembu, kambing, domba, sapi. Belum tentu diizinkan, dicek dulu. Suci enggak? Cacat enggak? Bercela enggak? Kakinya timpang tidak? Kalau cacat, enggak akan laku. Ditukar dulu. Makanya di bait suci ada tempat penukaran kambing, domba, lembu, sapi, termasuk mata uang. Karena harus shekel pada waktu itu. So lihat, Yesus pernah marah bukan? Bait suciku dibuat menjadi tempat berjualan, diobrak-abrik sama Yesus. Nah, ketika mereka mempersembahkan korban, setiap hari, setiap datang ada nyawa yang dikorbankan. Setiap upacara harus ada nyawa yang dimatikan. Setiap kali ada ibadah harus ada nyawa yang dipersembahkan. Dan itu terus menerus, saudara. Tapi saudara lihat, begitu Yesus ada, saudara, cukup nyawa Yesus yang dikorbankan. Sekali untuk selama-lamanya. Satu pribadi untuk semua orang. Dan saudara bayangkan, kalau Yesus gak mati buat kita, lantai 6, 7, 8, 9 isinya kambing, domba, lembu, sapi, bukan mobil saudara. Hiruk pikuknya ibadah seperti itu. Tapi puji Tuhan, Yesus mati buat kita. Puji Tuhan, 2000 tahun yang lalu dia mati di Golgota. Darahnya tercurah. Dia disebut sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia korbannya, dia imam besarnya, dia mezbah korban bakarannya. Maka Yesus pribadi satu ini cukup menggantikan korban bakaran apapun juga. Pesan saya yang pertama, sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Gereja harus tahu ini. Saya nggak ngomong tentang berkat dulu, saudara. Nanti berkat pasti akan Tuhan sediakan. Tapi cara untuk berkenan kepada Allah seperti ini. Oleh sebab itu, dia yang mempersembahkan dirinya sendiri sebagai imam besar. Waktu di kelas dia tanya, ada yang tanya begini, Pak, imam besar zaman Salomo, imam besar zaman Musa itu dari suku Lewi. Lah Yesus dari suku Yehuda. Kok sah disebut imam besar? Alkitab menjawab dengan cerdas. Yesus itu imam besar lewat jalur Melkisedek, bukan lewat jalur Yehuda. Kalau jalur Yehuda masih pakai lembu, domba, kambing, burung tekukur. Lewat jalur Melkisedek, dirinya sendirilah yang dikorbankan. Maka betapa berharganya darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Itulah mezbah yang sesungguhnya. Dan saudara tahu, ketika saudara beribadah sore hari ini, kita sedang membangun mezbah. Waktu tadi saya nggak tahu saudara mandi sore jam berapa. Dari rumah persiapan, saudara sedang meletakkan batu satu di atas batu yang lain. Mengendarai mobil bersama dengan keluarga, parkir di tempat itu, saudara sedang menaruh batu di atas batu yang lain. Saudara masuk ke gereja, duduk memuji Tuhan, saudara sedang mempersembahkan korban di atas mezbah. Cara untuk mengucap syukur sama Tuhan ketika saudara membangun mezbah bagi Tuhan. Dan sore hari ini korban pujian kita, korban sorak-sorai kita, tepuk tangan saudara adalah korban yang sangat indah di mata Tuhan. Wow, kalau gereja tahu seperti ini saudara, itu gereja semakin berkenan kepada Allah. Kalau orang Kristen ngerti prinsip ini, saudara semakin berkenan kepada Allah. Nah, sekarang Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga. Kisah Rasul 3 berkata gini, dia duduk sebelah kanan Allah Bapa. Dia akan turun setelah semuanya itu sempurna. Apa maksudnya? Selama Yesus naik ke surga, sekarang mezbahnya seperti apa? Saudara? Saya suka sekali Rasul Paulus kadang berpikiran mendahului zamannya. Dia berkata seperti ini, di dalam Roma 12 ayat 1. Yuk kita baca yuk. Persembahan tubuh yang hidup. 1, 2, 3. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai apa saudara? Persembahan yang hidup. Itu dulu. Saya waktu baca ayat ini, dulu saya kok yang hidup ya? Kok enggak yang kudus dulu ya? Kok yang enggak sempurna dulu ya? Oh ternyata saya ingat di slide yang depan tadi, persembahan harus seharga dengan nyawa.
Perjanjian lama, saudara. Kambing domba disembelih dulu, baru dibakar. Artinya dimatikan dulu, baru dibakar. Nah yang mati buat kita itu Yesus, sudah selesai. Makanya Tuhan bilang lewat Rasul Paulus, hei orang Roma, hei orang GBI PRJ Ibadah Raya yang keempat, tahukah kamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Mumpung masih hidup, masih berkenan kepada Allah, itulah ibadah yang sejati. Saya tanya juga sama Tuhan, Tuhan kenapa ini surat ke Roma ya? Kok enggak ke Efesus? Kok enggak ke Tesalonika? Saudara tahu? Orang Roma itu pemuja tubuh. Cari orang pintar ke Yunani. Di sana ada Sokrates, Plato, para filsuf dunia itu keluar dari orang Yunani semuanya. Tapi orang Roma itu pemuja kekekaran tubuh. Maka kalau cari gladiator ke Roma, orang Roma termasuk orang Kristen pertobat baru di Roma itu pemuja tubuh. Sebab mereka mau bayar berapapun untuk keindahan tubuhnya. Setiap kali saya ke rumah duka, saya pelayanan, saya katakan begini. Kalau kita berani bayar harga untuk tubuh yang sementara ini, harusnya kita berani bayar harga untuk tubuh yang akan datang. Kenapa, saudara? Karena manusia sangat-sangat memperhatikan tubuhnya. Untuk narik hidung yang tadinya mancung ke dalam, untuk mancung keluar, saudara. Itu jutaan. Mengubah warna kulit dari hitam jadi putih. Wah, serum bengkoang itu tarik-tarik begini. Waktu saya ada bersama istri saya pulang dari Korea itu ya, ada di Korea, dikasih tahu, Pak, kalau mau permak tubuh di sini katanya. Bapak mau bentuk seperti apa? Mau semakin putih, mau mancung, mau hidungnya tarik kemana, ya, mau ditarik kemana ininya di Korea, Pak. Ini surganya. Sediakan aja duit yang cukup. Saudara, saya kaget kenapa? Yang paling banyak datang ke situ orang Indonesia. Makanya drakor sangat terkenal di Indonesia. Pemuja tubuh. Saya katakan enggak salah sih. Enggak salah. Pengen cantik tetap cantiklah. Pengen ganteng ayo perganteng dirimu. Istri saya kasih tahu nasihat. Kalau kamu habis mandi, kalau pakai anduk, jangan salah arah. Jangan dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas. Supaya apa? Wajahmu tetap kenceng. Karena tubuh kita itu tertarik oleh gaya gravitasi. Semakin turun gitu. Masuk akal juga ya saya kata. Nah itu cara untuk mempersegar, mempercantik. Supaya tubuh kita semakin indah. Tapi tahukah saudara? Paulus ngomong begini. Ya kamu memperhatikan tubuhmu. Yang paling kamu cintai adalah tubuhmu. Ayo berani enggak kamu persembahkan tubuhmu bagi Tuhan? Berani enggak kamu mempersembahkan tubuhmu yang masih seger ini? Yang masih kuat ini, yang masih hidup ini bagi Tuhan. Kalau untuk mempercantik diri kamu bayar berapapun berani. Paulus tantang buat kita semuanya. Untuk sesuatu yang kekal nanti, kita harus semakin berani bayar harga. Sore hari ini, saudara sedang bayar harga untuk kemuliaan Tuhan. Menaruh mezbah bakaran di hadapan Tuhan. Gimana caranya lagi? Rohmu tetap menyala-nyala. Roh tetap menyala-nyala. Saya katakan begini saudara, pemusik boleh maju ke depan ya, kita akan selesaikan. Saya mau katakan begini, perhatikan baik-baik. Siapa sini yang paling suka datang ke suatu tempat, kira-kira tempat apa saudara? Ada yang bilang gini, Pak yang paling saya suka adalah kondangan. Wah kalau kondangan Pak, waduh udah bayangin nanti gitu ya saudara. Mempercantik diri, dandan paling cantik. Sebelum berangkat selfie dulu. Supaya apa? Tampak indah. Dan saya katakan, gairahnya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Saya tanya lagi, ada yang bilang gini, Pak, yang saya paling suka itu kalau traveling bersama keluarga, lagi holiday. Wah, kami suka sekali kumpul dengan anak. Sampai besok mau berangkat malam ini gak tidur. Kenapa? Saking semangatnya. Tempat mana lagi yang kau suka? Pak, kalau musim duren Pak.
Wah, saya datang ke satu daerah tempat penghasil durian. Wih, itu kami mau capek kayak mau, pokoknya semangat ke situ. Saya bilang, good. Mau ke tempat kondangan, semangat, good. Tempat apapun yang kau suka, traveling, good. Kuliner makanan ke daerah, good. Tapi Tuhan mau, ketika kau datang ke rumah Tuhan, milikilah semangat yang sama, gairah yang sama, seperti tempat yang kau sukai. Seperti tempat yang membuat engkau betul-betul nikmat di hadapan Tuhan. Saya tantang saudara, ayo jadikan rumah Tuhan ini rumah yang nikmat untuk kita datang kepada Tuhan. Seperti engkau cepat-cepat pengen sampai ke ruang pesta. Sampai ke tempat destiny wisatamu. Demikianlah gereja, tempat ibadah kita. Kita rindukan, bahkan kalau mungkin, saudara, kapan ya hari Minggu lagi? Karena banyak orang Kristen bilang gini, ya minggu lagi. Itu di gereja sono, saudara. Gereja sini gak ada. Kapan minggu lagi? Rohmu menyala-nyala. Iman yang teguh. Dan kasih yang tidak pernah hilang. Itu korban di atas mezbah. Saya tutup dengan sebuah statement seperti ini. Pak, kalau dulu bikin mezbah di kemah Musa, tabernakel Musa, dulu ada di bait sucinya Salomo dan Ezra. Sekarang di mana, Pak? Saya mau katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Dimanapun kamu berada, bait Allah ada di dalam hidupmu. Mezbah korban bakaran menyatu dengan hidupmu. Para suami istri tempat ini, kalau membawa korban bakaran, hidup benar, itu korban yang senang dari Tuhan. Di kantor sudah hidup benar, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, itu korban bakaran bagi Tuhan. Di rumah saling mengasihi satu dengan yang lain, itu korban bakaran dari Tuhan. Dan itulah korban yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita bangkit berdiri, saudara. Nyanyian iman ini adalah nyanyian korban bakaran buat Tuhan yang Tuhan nanti-nantikan. Katakan bersama-sama. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi rencana untuk orang-Mu. Itu mezbahnya. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Itu korbannya. Kuduslah hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Itu korban bakaran disukai Tuhan. Itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Yuk kita berikan tepuk tangan yang indah buat Tuhan Yesus. Dia Raja di atas segala raja. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Bapak, kami tahu sekarang bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan. Pakai cara metode, walaupun perjanjian lama memberikan tipologi bagi kami.
Yesus menyempurnakannya. Sekarang kami tahu Tuhan minta persembahan dari anak-anak-Mu adalah tubuh kami yang masih hidup ini. Kami mau persembahkan hidup kami bagi Tuhan. Anak-anak-Mu tahu sekarang, gereja-Mu tahu sekarang bagaimana cara menyenangkan Tuhan. Kalau Tuhan disenangkan maka berkatnya pasti akan dialirkan buat kami semuanya. Kau lihat anak-anak-Mu Tuhan hari ini membangun mezbah dan mereka membakar korban di atasnya. Dan bau-bau yang harum bagi Tuhan, sorak-sorai mereka, tepuk tangan mereka, ucapan syukur mereka adalah bau-bau yang harum bagi Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, aku percaya yang sakit pasti disembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat dilepaskan, yang buntu jalan, Tuhan akan buka jalan. Kalau Engkau sanggup memberkati Nuh, sanggup memberkati Abraham, memberkati bangsa Israel, Tuhan yang sama yang kami sembah, sanggup memberkati anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, umur panjang di tangan kanan-Mu, berkat dan kehormatan di tangan kiri-Mu. Apa saja yang Kau lakukan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Di dalam nama Yesus yang diberkati sama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semua, sebelum kita berdoa dan menerima doa berkat, saya persilakan untuk duduk dulu. Kami ingin menyampaikan beberapa hal. Terima kasih. Yang pertama, saya mengundang Bapak Ibu yang usia antara 35 tahun sampai usia 30 tahun sampai 45 tahun yang rindu untuk melayani, dipersilahkan nanti untuk datang ke meja yang sekretariat di depan untuk dapat memberikan datanya untuk kita sama-sama dapat melayani di gereja ini di ibadah sore yang ke-5. Yang kedua, bagi Bapak Ibu sekalian yang memerlukan dukungan doa, kami juga sudah sediakan pengerja pendoa yang siap untuk membantu Ibu dan juga untuk tim caring kami. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Sekarang kami undang bangkit berdiri kembali, kita akan tutup dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami masih Kau berikan kesehatan yang sempurna. Dan kami boleh menikmati kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Robert Purwadia Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Robert Tuhan, kiranya Kau terus mengurapi hamba-Mu Tuhan. Memakai lebih dahsyat lagi Tuhan, memberkati berlimpah-limpah Tuhan. Kau berkati keluarganya Tuhan, Kau berkati kesehatannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Kiranya yang sakit Kau sembuhkan ya Tuhan, yang terikat Kau lepaskan ya Bapa, yang memiliki masalah keluarga, bisnis, usaha pekerjaan Tuhan, Kau pulihkan ya Tuhan. Kau berikan peluang-peluang yang baru, kesempatan-kesempatan yang baru. Apapun yang dilakukan ya Tuhan, Kau buatnya berhasil dan beruntung ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sekarang Tuhan, kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu ya Tuhan. Kasih Allah Bapa dan anak yang tunggal Tuhan kita memberkati Engkau, melindungi Engkau, mencurahkan kasih karunia berlimpah-limpah, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan amin.